Terima kasih Tuhan. Seperti lagu pujian ini berkata, Engkau berarti dan Engkau segalanya bagi kami. Kami tahu kalau kami ada di awal tahun 2024 itu semua karena kasih kebaikan Tuhan. Kami tidak perlu takut melewati tahun ini. Kami akan berjalan dengan kebaikan-Mu. Kami akan melihat kemurahan-Mu di tengah kami menghadapi setiap tantangan. Kami tidak akan takut. Karena kami selalu punya pengharapan yang baru bersama Tuhan. Kami tahu pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sekalipun yang kami hadapi hari-hari ini semuanya mengecewakan Tuhan. Tapi kami tahu pada akhirnya Tuhan, Engkau pasti memberikan hasil yang tidak pernah mengecewakan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu. Berkati setiap telinga yang mendengar Bapa, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Merry Christmas, Happy New Year ya. Tahun baru, semangat yang baru, berjalan dengan Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita mendengar kesaksian tadi, kita akan melihat ya, makanya tiap orang hari-hari ini jangan bucin ya. Orang kalau bucin, cinta uang, cinta harta, cinta pasangan hidup. Nanti kalau itu mengecewakan, hasilnya bisa berubah ya, yang tadinya kaya, tiba-tiba yang diharapkan kekayaannya. Ada berapa banyak yang hari-hari ini orang berkeluh kesah tentang bagaimana sudah persiapkan warisan buat anak-anak, habis semua. Kena COVID, kena pandemi ini menghabiskan semua simpanan tabungan saudara, sampai yang sudah disimpan untuk keturunannya juga habis. Tapi percayalah, kita akan tahu kenapa kita harus melewati ya. Kalau saya lihat bagaimana Emily ini jemaat saya di Jakarta yang tadi nyanyi itu worship WL-nya di Jakarta, Victory Jakarta ya. Saya kalau melihat dua pribadi ini, saya bisa melihat hari ini itu kasih karunia. Mereka mengalami badai yang tidak mudah. Tapi saya tahu dulu ya, Emily, Dewi itu kalau datang ke Victory waktu stres-stresnya, mukanya enggak kayak gini. Saya dulu pikir Emily itu lebih tua dari saya. Saya pikir gini, ini siapa sih mak-mak kok mukanya jutek kayak Kudanil gitu ya. Kamu kok. Dan kalau konseling sama saya beda sekarang ya. Dulu ngotot, enggak, saya benar, saya enggak bisa. Sampai kadang-kadang kalau dia lihat telepon saya berulang kali maunya enggak saya terima. Karena ini orang ngeyel. Dikasih tahu enggak bisa. Saya bersyukur lihat hasilnya dia hari ini dan dia bisa melihat bagaimana kemurahan Tuhan atas suaminya. Bukan hanya menang suaminya kembali, tapi memenangkan jiwa, itu jauh lebih berharga. Amin. Lah kalau kembali teletabis saja enggak buat Tuhan happy. Tapi waktu saudara berhasil membawa pertobatan satu jiwa, seluruh malaikat surga dan Tuhan akan bersorak-sorai. Amin. Itu karya terbesar. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan datang ke tempat ini hanya sekedar targetmu menang atas keuangan, menang atas rumah tangga, menang atas sakit penyakit. Tapi waktu kita bisa menang atas semua tipu daya iblis, senyatanya itulah kemenangan yang sejati. Karena menang atas keuangan, mati dibawa enggak uang? Enggak kan? Menang atas suami, teletabis bisa mati sama-sama, sehidup semati, masuk liang kubur sama-sama. Saya percaya kalau saudara lagi sakit, walaupun suamimu cinta mati, coba tanya gini, papa, kalau aku mati kamu mau ikut aku mati enggak? Oh pasti enggak mau saudara. Yang terjadi saya banyak lihat suami-suami yang cinta mati sama istrinya, waktu istrinya mati 3 bulan sudah menikah lagi. Nah boro-boro suruh masuk liang lahat sama-sama, gak mungkin.
Kita aja sendiri juga kalau cinta sama suami, suami lagi terkapar, saudara ditanya, "Ma, yuk ma, masuk lu yang kubur sama-sama." Mau enggak saudara? Walaupun cinta, walaupun itu bucinnya setengah mati, mau? Enggak mau. Tapi seberapa kita sadar Yesus sudah memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Kita yang sampah, kita yang debu, dia sudah korbankan. Itu sebabnya yuk judul khotbah saya hari ini, pengharapan yang baru di tahun yang baru. New Year, New Hope. Saudara yang sudah putus asa, yang sudah gak lihat jalan keluar, gak apa-apa. Mungkin posisi saudara di awal tahun, saudara bilang gini, aku ini sudah gak bisa apa-apa, Bu Eli, gak punya apa-apa, gak apa-apa. Kita memang gak dituntut oleh Tuhan serba bisa, serba hebat, saudara serba mampu. Yang bisa hari ini serba hebat, serba bisa, serba mampu itu hanya Tuhan. Kalau kita sudah gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa, itu berarti waktunya Tuhan izinkan dia yang akan bertindak menjadikan saudara dan saya bisa berbuat apa-apa. Amin. Kita hari ini hanya butuh satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Hari ini 3 hal buka PowerPoint, pengharapan yang baru, kita tidak perlu takut. Banyak orang ketika melihat masalah, mereka sudah pikiran negatif. Tuhan sudah puasa, sudah berdoa, masalahku tambah parah. Hari ini aku doakan suami makin tidak pulang rumah. Doakan toko rame, tambah sepi. Doakan semuanya baik-baik, tambah buruk, semuanya penyakit tambah parah, anak-anak didoakan ditengking-tengking, tiap hari tambah parah. Tapi satu hal yang kita percaya, jangan pernah takut. Saya tadi pagi khotbah di Zoom di PD Victory Amerika, saya cuma bilang gini, ada seorang ibu yang tanya, "Bu, bagaimana mengatasi pikiran?" Saya percaya, tapi pikiran yang buruk itu selalu muncul dan faktanya memang buruk, Bu Eli. Saya cuma bilang gini, ibu harus tahu, segala sesuatu yang memaksa pikiranmu untuk melihat fakta dan engkau mulai takut, itu bukan dari Tuhan. Tangkap ya? Jadi jangan direspon, roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kalau mulai pikiranmu dipaksa untuk melihat fakta dan saudara mulai dipaksa mikir dan itu menimbulkan takut di dalam hati, langsung tolak dalam nama Yesus. Mulai ambil alih yang Tuhan mau, pikirkan yang baik, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar. Mulai pikirkan firman, Tuhan aku percaya sekalipun keuanganku minus hari ini, besok pasti ada jalan keluar. Allah yang mencukupkan kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaannya. Itu yang harus kita bangun. Hari ini percayalah, banyak orang takut dengan proses. Orang tidak mau proses, makanya banyak anak Tuhan banyak protes. Proses itu akan menjadikan kita orang benar. Itu pengharapan kita. Hari ini jangan mikir proses membuat hidupmu hancur. Enggak. Tapi proses itu akan menjadikan kita orang benar. Bukan bencana. Yang kedua, terbentuk masalah untuk terbentuk karakter Kristus. Bukan tertindas. Seberapa banyak kalau kita ditindas suami selingkuh, suami KDRT, suami mulutnya kasar, kebun binatang, mungkin mertua, mungkin ipar, kita merasa hidup kita tertindas. Tapi senyatanya kalau kita lagi dibentuk, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama, itu bukan tertindas. Bu, saya selalu ditindas mertua saya. Bu Eli, itu nenek lampir selalu menindas saya. Sejak saya menikah saya ditindas, Bu Eli. Suami saya menindas saya, Bu Eli, mentang-mentang dia kaya, dia hebat. Saya yang hari ini tidak kerja, tidak bisa apa-apa, saya ditindas, Bu Eli, dihina. Sekali lagi, semua pemikiran ini di tahun yang baru 2024 mulai pakai mindsetnya Tuhan.
Mulai pakai cara Tuhan memandang masalah, memandang proses, memandang saudara saat ditindas, difitnah, saudara dihakimi, saudara tidak salah. Itu bukan berarti Tuhan mau menindas hidupmu, tapi Tuhan sedang membentuk karakter Kristus. Apa Bu Eli karakter Kristus yang umum? Kira-kira 3 ini aja ada enggak dalam hidup saudara? Rendah hati, lemah lembut, sabar. Ayo, siapa yang bilang, Bu, saya pengikut Kristus sejak lahir? Tapi dicek. Punya enggak sifat rendah hati, lemah lembut, sabar? Orang kalau rendah hati mau dikatain anjing, mau dikatain bodoh, enggak akan bales. Karena dia tahu siapa hidupnya. Tidak peduli orang mau ngomong kamu bodoh, kamu sial. Tapi sekali lagi kalau kita mengerti apa yang Kristus katakan tentang hidupmu. Saya selalu berkata, aku berharga, aku mulia, aku biji mata Tuhan yang sangat dikasihi. Orang mau menghina hidupmu, it's okay. Tapi semakin engkau dihina, direndahkan orang, semakin banyak peninggian Tuhan yang akan terjadi. Akan banyak Yusuf-Yusuf di akhir zaman. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tahun 2024, pilihan ada di tangan saudara. Apakah saudara tetap mau tinggal di dalam penindasan dan saudara merenungi kata-kata mertuamu? Memang apes punya mantu kayak kamu, sial. Apa yang saudara pikirkan? Sial, ya sial terus. Tapi kita percaya semakin dikatakan sial dan saudara tetap mengasihi mertua, bukan berkata nenek lampir. Dia adalah alatnya Tuhan membuat saya hari ini menjadi karakter pribadi Kristus. Maka percayalah peninggian pasti akan terjadi. Yang ketiga, jalani padang gurun. Di balik padang gurun itu selalu ada janji Tuhan. Negeri yang berlimpah susu dan madunya, bukan kekurangan. Berapa banyak orang menghindari proses, menghindari bentukan lewat orang yang jahat. Bu Eli, gualaknya punya suami limited edition. Bu Eli kawin, Bu Eli dari kawin sampai sekarang 20 tahun hidup kayak neraka. Bu Eli, bener Bu Eli, kalau ketemu dia itu rasanya saya itu takut Bu Eli. Hari ini mulai percaya, setiap proses, setiap bentukan dari orang jahat, katakan, kamu suami spesial. Lewat perbuatanmu, aku jadi hari ini punya nilai kualitas jadi orang benar. Orang kalau nggak dibentuk, saya kalau nggak dibentuk Kristus lewat suami limited edition, waduh, nggak punya value saudara. Saya mungkin cantik, orang bilang, oh Bu Eli cantik, Bu Eli putih. Tapi buat Tuhan tidak ada kualitas saya. Kualitas saya apa? Oh cuman seorang istri yang suka menanduk, suka sombong, suka balas maki-maki, tidak ada nilainya. Tapi justru lewat perbuatan yang menyakitkan hati, jengkelkan itu, ternyata hari ini saya bersyukur. Seorang ibu sosialita yang tidak bisa apa-apa bisa dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan. Di tengah hidup saya dihancurkan, diremukkan, dikosongkan. Ternyata waktu saya taat, di situ Tuhan mulai mengisi pribadi saya menjadi pribadi-pribadi yang serupa Kristus. Amin. Jangan menghindari padang gurun. Bu Eli capek, padang gurun itu panas. Capek Bu Eli, sudah puter-puter padang gurun. Jangan capek. Jalani, nikmati, syukuri, karena di depan padang gurun itu selalu berbicara sesuatu yang berlimpah. Kalau kita keluar dari padang gurun, maka kita nggak akan masuk tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan. Sekalipun di padang gurun itu sesuatu yang membuat saudara capek. Tapi mulai hari ini jangan pernah capek. Katakan sama kanan kiri, berhenti capek. Tapi semangat menjalani padang gurun.
Karena walaupun padang gurunmu masih dilanjutkan tahun ini, Tuhan tetap menyediakan air, mana, tiang awan, tiang api, semua yang saudara butuhkan, Dia sudah sediakan lebih dari cukup. Amin. Nah, kita buka satu persatu ya. Jadi hari ini nggak ada orang yang datang ke tempat ini kena proses, Bu Eli proses, nggak selesai-selesai, itu protes. Bu Eli dibentuk Tuhan kok ya ini nggak mati-mati. Ada loh seorang ibu kalau DM saya, WhatsApp saya gini, Bu, tolong bantu doa saya, Bu, sudah saya tidak kuat, saya kepingin duri dalam daging ini cepat berlalu. Siapa duri dalam daging? Suami saya cepat diambil Tuhan, Bu. Kalau tidak mati-mati, Bu, saya menderita selamanya, Bu. Hidup sama orang kayak gini, Bu, sungguh, Bu, kan tidak boleh cerai, tapi kalau ini mati, Bu, baru boleh saya kawin lagi, Bu. Jadi tolong doakan supaya beban hidup saya terangkat, Bu, cepat, Bu. Kalau ini mati, saya sudah punya pengganti suami saya. Nah ini yang namanya orang tidak siap dibentuk. Dalam hati saya cuma bilang gini, siapa yang bilang ibu dapat ganti? Kalaupun mati ibu belum lulus, datanglah suami seri kedua yang lebih galak lagi. Mau menikah 3 kali, 4 kali, kalau Tuhan lihat hidupmu belum terbentuk, Tuhan tidak pernah capek, ayo kuat-kuatan sama Tuhan. Ayo, kamu mau pilih suami yang kelihatannya, love you, gini pertamanya, yayangku, baru sudah menikah 2 tahun, matamu ya. Bisa tahu orang itu baiknya kayak apa. Makanya banyak istri-istri yang kawin kedua, ketiga sama. Dia bilang ini, Bu, manisnya bulan madunya cuman sesaat, bulan-bulanannya jangka waktu selama-lamanya, Bu. Hari ini nggak ada sesuatu yang lebih indah selain saudara siap diproses, siap terbentuk, siap jalani padang gurun walaupun cuapek. Saya kalau ditanya orang cuapek, Bu Eli, oh cuapek dulu. Tapi waktu saya menikmati saya tahu, semakin lama padang gurun saya, semakin banyak kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan di balik padang gurun saya. Amin. Yuk lihat poin yang pertama, proses menjadi orang benar. Buka di 2 Korintus 7 ayat 10. Hari ini tidak ada tujuan Tuhan dengan yang namanya proses itu bencana. Kenapa? 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan apa, saudara? Pertobatan yang membawa keselamatan. Bersyukur loh dengan proses. Coba tanpa proses, ada jalan yang disangkanya lurus, ujung-ujungnya maut semua. Tuhan tuh enggak mau kehilangan dombanya. Satu hilang aja dicari. Lah makanya proses itu dilanjutkan supaya saudara selamat. Coba kalau semua yang datang ke tempat ini tanpa masalah, saya percaya PD Victory Semarang sepi sudah. Jujur, enggak ada kalau orang nyaman. Misalnya saya WhatsApp saudara, Bu, ayo ibadah 12 Januari. Enggak ada, ini bangku kosong saudara. Orang lebih enak, wong nyaman loh, apa butuh Tuhan, enggak usah. Makan aja di warung kolim itu hauce. Daripada di sini duduk dengerin apa itu tepuk-tepuk, saya juga enggak ada masalah kok. Jujur, kalau tanpa proses saudara enggak akan pernah menghasilkan pertobatan. Saudara cuma perlu Tuhan sebatas ATM Satpam Sinterklas. Enggak mungkin saudara bisa mencintai pribadinya sementara standarnya Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran. Itu tujuan Tuhan. Bukan hanya saudara mengasihi berkatnya. Tuhan berkatmu, janjimu. Mana dokter sembuh-sembuh, mana rumah-rumah baru, mobil-mobil baru, suami-suami baru. Oh jangan ya. Kita percaya bahwa yang tidak akan disesalkan. Saya suka dengan kata yang tidak disesalkan.
Makanya proses itu jangan diprotes. Karena tidak akan nyesel saudara. Saya itu bersyukur loh dengan prosesnya Tuhan. Bersyukur punya suami baiknya kayak gini. Gara-gara satu orang ini banyak wanita-wanita yang bisa bertahan di tengah masalah. Dan mereka banyak lihat pemulihan. Bahkan saya sekarang dipakai Tuhan bukan sisi wanita. Makanya sekarang saya lihat banyak bapak-bapak hadir. Termasuk di Surabaya juga saya bingung loh, asalnya PD wanita, tapi sekarang sudah dijadikan termasuk YouTube saya. Dulu banyak wanita yang jadi pendengar, sekarang suami-suami suka dengar. Dan puji Tuhan di tahun-tahun yang semakin Tuhan bawa hidup saya naik, saya khotbahnya bukan di sisi wanita. Kalau dulu cuma khotbahnya di sisi wanita, tapi hari-hari ini Tuhan bawa saya di sisi yang sudah suami istri masalah-masalah. Tuhan kasih saya kepercayaan lebih. Itu sebabnya jangan pernah menyesal. Kalau saya menyesal punya suami seperti ini, saya akan cari suami yang baru. Kalau sudah cari suami yang baru, ceritanya enggak ada PD Victory. Enggak ada. Saya tuh bersyukur ya kalau ibu-ibu lagi konseling sama saya, dia bilang gini, Bu, saya ngucap syukur, terima kasih buat ibu. Saya dari dulu bertahan Bu, dalam rumah tangga bonyok, tapi saya tidak bisa move on. Kenapa? Saya itu cari khotbah. Setiap kali saya search khotbah tentang selingkuh, tidak ada loh ya pendeta yang berani ngomong aku korban selingkuh. Lah cuman Ibu Eli ini yang berani buka-bukaan semua. Ya saya percaya. Saya tahu Tuhan tempatkan saya sebagai pahlawan. Ya nanti ibu-ibu kasih urunan uang traktir saya bakso semua, ya. Saudara yang merasa kuat, saudara traktir saya enggak minta mahal-mahal kok. Saya itu sukanya cuman bakso, soto, rujak, itu kesukaan saya. Murah kan? Murah meriah, masa saudara enggak mau traktir saya, ya. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara percaya dunia ini sedang terjadi duka cita yang nanti akan terjadi masa sukar besar-besaran. Buat dunia duka cita itu akan menghasilkan kematian, habis. Tapi buat saudara yang sudah dipersiapkan sebelum akhir zaman, sebelum hari ini hari masa sukar yang makin sukar besar-besaran, saudara sudah dipersiapkan, buka PowerPoint-nya. Makanya jangan banyak protes. Tuhan, suamiku belum berubah. Puji Tuhan, haleluya. Karena hasilkan pertobatan itu jauh lebih mulia daripada dipulihkan cepat tapi tidak punya pertobatan, nol. Buat apa ibu-ibu teletabis berpelukan sama suami, usahamu lancar, uangmu tebal, tapi engkau tidak punya pertobatan. Jauh lebih baik Tuhan berkata dalam hidup saya, Eli, duri dalam daging itu buat aku happy lihat kamu. Karena semakin duri dalam dagingmu itu belum aku cabut, aku lihat pertobatan dalam dirimu terjadi. Dan semakin banyak berdampak buat pertobatan. Banyak ibu-ibu, orang-orang hari ini melakukan perubahan dalam dirinya. Itu sebabnya Tuhan bangga enggak dengan proses hidup saya? Oh bangga. Bahkan ada ibu-ibu yang bilang gini, Bu, tolong ya Bu, kalau Bu Eli sudah diselesaikan sama Pak Nyoto teletabis, jangan honeymoon terus. Kita gimana Bu? Khotbah terus ya Bu. Kekuatan ibu kami perlukan. Oh iya, saya bilang gitu. Saya tidak akan pernah lupa kok. Saya ngomong sama Tuhan, hati saya ini sudah jatuh cinta sama Tuhan. Kalau enggak rela saudara. Benar, saya berapa hari lihat ya. Kalau bukan karena kasih karunia enggak mungkin mampu saudara. Ya, mulai tanggal 9 saya sudah kemana itu? Lupa, Paraan tuh di mana sih? Makanya saya dari Paraan ya, habis gitu saya kembali ke Semarang. Tanggal 10 saya naik pesawat, saya khotbah di Jakarta. Dari Jakarta saya naik mobil kembali ke Semarang. Dan hari ini saya khotbah, besok saya khotbah 2 kali di Temanggung. 2 kali khotbah karena ngisi retreat saudara. Tadi masih khotbah Zoom. Orang tanya gini, yang bagian buat itu apa siapin khotbah saya buat Zoom tadi, dia bilang gini, Bu Eli ini nutut ta, keburu ta. Loh iya ya besok Zoom, aduh. Waktu dia tagih, Bu Eli besok mau persiapan apa? Saya bilang gini, mateng.
lupa besok ada khotbah. Waduh, lah gimana bahan khotbahnya besok? Tenang, bersama Tuhan kita pasti. Makanya Bu Titik WA saya, Bu kok belum tidur? Lagi mau tidur ada WA masuk, gimana besok khotbah jam 8? Saya jujur itu lupa loh saudara. Khotbah belum siap jam 11 malam saudara. Tapi karena kasih karunia, Tuhan siapkan khotbah saya tadi pagi. Nanti didengar ya khotbah tadi pagi, bagus sekali. New Year, New Me itu bagus didengar. Itu persiapan mental buat saudara untuk menjalani tahun 2024. 30 menit persiapan Tuhan, kasih semua ayatnya. Dan tadi pagi saya khotbah lancar jaya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya ikut Tuhan tuh enggak usah mikir aneh-aneh. Hikmatnya itu Tuhan. Kalau hikmatnya Bu Eli, enggak mungkin 30 menit bisa persiapan khotbah seperti itu. Tapi kalau disertai Tuhan, segala sesuatu pasti mungkin. Ya, hasil pertobatan membawa keselamatan, hasil yang tidak disesalkan. Nanti lewat proses, saudara akan lihat gini, wow, untung lu Tuhan, aku enggak keluar dari prosesmu. Ternyata hasil akhirnya, wih. Itu pasti terjadi. Amin. Amin. Semangat. Saya semangat, saudara jangan tidur. Kalau tidur kelewatan. Ya, suara saya sudah begitu keras. Kalau sampai ada yang terlelap dalam urapan, itu kelewatan. Yang berikutnya bagaimana proses itu terbentur untuk terbentuk. Titus 2 ayat 12 sampai 13. Titus 2 ayat 12. Nah ini tujuan Tuhan lewat suami yang galak, ya, lewat mertua yang galak, lewat keuangan, kok enggak puli-puli kenapa sih? Nah ini tujuan Tuhan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia yang sekarang. Ada banyak orang ketika nyaman hidupnya fasik. Orang Kristen katam baca firman 10 kali tapi tidak jadi pelaku firman. Ya suka marah, suka bohong, suka nipu orang, suka selingkuh, suka TTM sama pasangannya orang. Tapi kalau di gereja, haleluya, puji Tuhan. Katam baca firman berapa kali Bu? 10 kali. Dalam hati temannya amit-amit, yang dibaca apa? Wong gualaknya luar biasa. Makanya keinginan duniawi kita lagi dimatikan dengan proses. Banyak orang Kristen tapi keinginan duniawinya banyak. Lah kita hari ini keinginan roh. Bukan keinginan duniawimu, tapi keinginan roh. Itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. 13-nya, apa hasilnya? Kalau kita hari ini mau dibentuk dengan menantikan pengganapan pengharapan kita, artinya sabar dibentuk, nanti lihat hidup penuh bahagia. Siapa yang tidak mau penuh bahagia? Kita semua lagi kejar tahun 2024 untuk melihat hidup yang penuh bahagia. Tapi hidup yang penuh bahagia hari ini miliki sikap hati yang mau dibentuk. Rendah hati, lemah lembut, sabar. Berikutnya, dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Makanya jangan lari dari bentukan Tuhan. Walaupun saudara bilang ini sakit Tuhan, sakit. Saya dulu teriak-teriak, sakit Tuhan, sakit. Tidak apa-apa, sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nanti senang-senangnya yaitu tadi penuh bahagia, lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah 3 hal, buka PowerPoint. Tujuan dari terbentur untuk terbentuk supaya kita meninggalkan kefasikan. Yang kedua, kita ini meninggalkan banyak tahun 2023. Siapa yang banyak keinginan duniawinya sudah hari ini berjalan dengan apa yang menjadi keinginan roh.
Roh itu yaitu tadi berbicara lemah lembut, penguasaan diri, buah-buah rohmu. Yang ketiga, hidup bijaksana, adil dan beribadah. Amin saudara. Siap, terbentuk, dibenturkan siap. Orang dibenturkan sakit, sakit. Tapi waktu Tuhan lihat bentukannya dari rasa sakit itu membuat engkau terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter Kristus, maka di situ sesuatu yang Tuhan berkata gini, proses hidup dengan benturan yang aku izinkan ternyata aku berhasil membentuk karakter Kristus. Itulah mujizat buat Tuhan. Jadi mujizat buat Tuhan itu bukan yang sakit sembuh, yang miskin kaya, yang tadinya hidupnya hancur jadi berhasil, bukan itu mujizat. Karena itu memang pekerjaan Tuhan tiap detik, tiap menit hanya balik telapak tangan. Mati bangkit, bim salabim, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup. Tapi yang dinamakan mujizat waktu dia melihat karya, di mana proses, di mana benturan membuat saudara berubah, itulah mujizat. Jadi jangan pikir mujizat itu miskin kaya, ya, gagal berhasil, enggak. Tapi waktu hidupmu berubah di mata Tuhan, Tuhan sudah melihat mujizat. Amin. Yang terakhir, ya. Bagaimana kita melihat padang gurun akan menikmati? Buka Ulangan 8 ayat 15 sampai 18 kita baca. Padang gurun itu memang tidak enak saudara. Lihat ya, bangsa Israel waktu di 8 ayat 15. Bagaimana yang pertama kita baca? Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar yang dahsyat. Siapa yang lagi ngalami padang gurun besar dan dahsyat? Tidak perlu takut. Lihat ya, dengan ular yang ganas, serta kala jengking dan tanahnya yang gersang yang tidak air. Mungkin hari ini saudara sudah ngalami gersang, tidak ada air, ganas ya. Siapa yang lagi ngalami penyakit yang ganas dan sebagainya, tidak perlu takut. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Berikutnya ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobai engkau hanya untuk apa saudara? Padang gurun untuk apa? Berbuat baik kepadamu. Jadi dalam pemikirannya Tuhan, padang gurun itu untuk kebaikan saudara. Walaupun semuanya kelihatan ganas, tidak ada air, kering, cuap, jalani padang gurun, ternyata tujuannya Tuhan untuk menguji, direndahkan hatimu, karena Tuhan tuh lihat hati itu tadi. Berikutnya 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Justru kalau orang di padang gurun baru sukses, baru lihat kelimpahan tuh tidak akan sombong. Kayak saya hari ini, mama saya sering ingatkan saya gini, kamu kalau sudah dibawa Tuhan tinggi, kamu jangan sombong loh ya. Kamu harus ingat siapa kamu. Iya, saya tidak berani sombong ma, karena saya ingat kalau saya ada hari ini itu bukan karena kuat gagah saya. Semua cuman anugerah. Semua cuman pemberian Tuhan. Tanpa Tuhan saya tidak mungkin bisa menginjak tahun 2024 dengan masih bisa hidup jadi berkat saudara. Berikutnya 18 kita lihat. Tetapi ini haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa saudara? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi padang gurun itu 3 hal. Hari ini engkau kuat aja, enggak mungkin enggak kuat.
Saya jalani padang gurun hampir 14 tahun. Kalau bisa hari ini terbang seperti Raja Wali, itu karena semata-mata kekuatan Tuhan yang nopang saya. Kalau tidak ada kekuatan Tuhan, saya sudah kanker, sudah mati saudara. Paling tidak saya pasti ada di rumah sakit jiwa, error, konslet. Tiap hari mungkin kalau saudara, kalau saya tidak kekuatan Tuhan, saudara ketemu saya pasti saya sudah nyanyi-nyanyi sendiri. Ya, saya sudah nangis-nangis sendiri, ngomong-ngomong sendiri, tidak ada arahnya. Tapi karena kekuatan Tuhan, saya berdiri teguh, saya ingat bahwa ayat ini berkata, suatu kali apa yang aku janjikan atas rumah tanggamu, engkau akan berlimpah dengan anggur yang manis. Di balik hancurnya rumah tanggamu, itu pasti aku genapi. Karena janjiku itu didukung oleh sumpah kepada nenek moyangmu. Buka 3 hal, kita hari ini percaya pulang dari tempat ini gak ada orang yang takut lagi. Hari ini padang gurun itu dinikmati, jalani, nikmati, syukuri padang gurun. Jangan dengar iblis bilang gini, padang gurun ya mate, wis hancur. Hidupmu terpuruk, tapi mulai hari ini katakan Tuhan. Padang gurun dilanjutkan, oke. Takut apa? Ini bukti nyata, Allah turut bekerja tidak mendatangkan kebaikan buat padang gurun saya. Sangat. Mendatangkan kekayaan, oh iya, kalau saudara lihat kekayaan bukan hanya materi. Saya bisa kaya hikmat hari ini, bisa memberkati saudara tanpa sekolah Alkitab. Itu kasih karunia. Tidak sekolah Alkitab disuruh khotbah tiap hari. Jujur, waktu Tuhan suruh saya khotbah, saya tolak semua permintaan daripada Tuhan. Tanya mama saya. Saya diminta khotbah pertama kali, tahu di mana? Ternyata khotbah itu tidak gampang. Makanya jangan pernah menghakimi hamba Tuhan yang khotbah, saudara. Khotbah tidak gampang. Satu kali saya belajar, saya disuruh Tuhan khotbah, saya tolak. Saya bilang tidak mampu, tidak sekolah Alkitab, baca Alkitab bolong-bolong Tuhan, tidak mampu. Oh, namanya orang suka tidur, maunya baca Alkitab 5 pasal saudara. 1 pasal sudah gini. Saya tahan-tahan, 2 pasal benar-benar. Jujur kalau saudara ke rumah saya nanti bukti nyata ya, Alkitab saya itu sobek saudara. Bukan karena sering dibuka, karena ketiduran. Saya sering ketiduran, tidur. Yang namanya orang tidur itu kan ya enggak sadar ya, sobek saudara. Bukan karena seringnya dibuka, tapi waktu baca sering terlelap, ketiduran, akibatnya sobek. Itu saya. Jujur waktu Tuhan panggil saya khotbah, saya bilang ini, ndak mau Tuhan, ndak mau. Saya berapa saat mengeraskan hati daripada saya malu-maluin orang. Lah khotbah ini kan bukan sekedar jual jamu saudara. Khotbah harus ada ayatnya ya, kalau jual jamu enak. Semangat. Ngomong saya mungkin bisa kalau suruh gedabrus saudara. Tapi kalau ada ayat, orang tanya buktinya di mana Bu Eli? Mateng kon. Buktinya di mana? Pertama kali Tuhan suruh saya khotbah. Panggilan pertama yang saya berani hari itu adalah waktu saya khotbah di depan pemulung. Bersih-bersih makam. Ya, tukang sampah. Saya pikir gini, waduh gak apa-apa wes, iki sing denger ya bodoh-bodoh semua. Paling enggak kalau saya salah itu ndak komplain. Ya kan? Saya pikir ini semua kan enggak ngerti Alkitab terus enggak bisa baca. Bu, enggak apa-apa Bu, yang dengar juga enggak bisa baca. Jadi pokoknya ibu ngomong aja mereka dengar. Kalau suruh buka Alkitab mereka semua enggak sekolah semua. Oh ya wis aman-aman. Oke. Tapi ya persiapan ya. Saya sudah siapin. Panjang tulisan saya. Saya siapin. Setelah khotbah saudara, ternyata 10 menit yang saya tulis panjang semuanya habis bahannya. Waduh, 10 menit. Saya tutup malu saya kan, masih 10 menit, paling enggak ya 25 menit lah. Saya ulang
ulang. 5 menit ulang. Waduh, lah kok ulang ya. Terakhir sudah 15 menit. Saya sudah tidak bisa habis lagi. Ini sudah pengulangan berapa kali. Lah kalau diulang-ulang terus lah ya. Yang denger ini lama-lama saya lihat ibu yang di sana sudah yang di sana, waduh Tuhan, akhirnya saya ambil keputusan 15 menit saya bilang gini, khotbah saya sudah selesai, terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati. Waktu saya turun, yang namanya pengurus bilang gini, Bu, khotbah tercepat yang saya pernah dengar, puji Tuhan, haleluya. Itu sudah lama buat saya. Tapi hari ini kalau orang lihat khotbah saya, orang bilang gini, Bu, ibu sekolah Alkitab di mana? Lah wong khotbah tiap hari gak mandek-mandek. Lama lagi khotbahnya. Waduh, saya bilang itu sekolah kehidupan. Kalau mau khotbahnya bagus, sekolah kehidupan nyata. Makanya saya pendeta, bukan Keluaran sekolah Alkitab, pendeta kejadian hidup. Semua Keluaran sekolah Alkitab saya kejadian nyata. Ini loh kebaikan kekayaan yang pasti nanti ya. Yang sabar-sabar menjalani padang gurun, jangan keluar walaupun capek, ganas, banyak kala jengking. Air sudah tidak ada, percayalah nanti ditutup dengan janji Tuhan. Limpah susu dan madunya. Siapa yang tidak mau limpah susu madunya? Saya sudah selesai. Kita percaya ya, tahun ini bukan tahun yang mudah. Tidak ada orang yang berharap di akhir zaman, Bu, keuangan saya sudah. Ambil alih Tuhan atas keuanganmu, rumah tanggamu, atas anak-anakmu, atas masa depanmu. Itu yang paling aman. Jadi suka-sukanya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan proses, oke. Tuhan izinkan terbentur, oke. Tuhan izinkan padang gurun, oke. Tapi ujung-ujungnya di balik proses, saudara tidak akan lihat sesuatu bencana, tapi hasil yang tidak disesalkan. Di balik benturan yang keras sekalipun, ada penuh kebahagiaan dan kemuliaan Tuhan. Di balik padang gurun itu tadi, ada kebaikan, kekayaan dan janji Tuhan. Siap? Tidak perlu protes, ngucap syukur, tidak usah marah sama suamimu, mertuamu, didoakan mati stroke, tidak usah. Justru doakan panjang umur supaya saudara makin sempurna. Banyak orang tidak mau sempurna, cepat didoakan mati, lah ini alat kok. Kalau kita mau disempurnakan, alatnya jangan ditengking-tengking, dalam nama Yesus, segera pergi, jangan. Ini alat. Kalau tidak ada alat ini, saudara tidak akan pernah lihat jadi pribadi serupa Kristus. Yuk bangkit berdiri. Kita percaya siang ini saudara pulang dari tempat ini akan menjadi pribadi yang berubah. Paradigma, mindsetmu, lihat proses, lihat orang yang jengkelin ya. Mungkin nanti pulang dari tempat ini ada ibu-ibu yang dengar engkau difitnah orang. Ya? Tidak usah, tadi sudah dibekali firman. Katakan fitnah bahwa hidup saya dipromosikan Tuhan tinggi. Tidak usah panas hati, tidak usah jengkel, walaupun yang menfitnah itu teman baik. Mungkin itu partner bisnismu, teman sekerja di kantoran yang tiap hari bawain saudara makanan, ternyata saudara ditusuk dari belakang. Jangan pernah marah. Fitnah itu sesuatu yang membuat hidupmu nanti akan dibawa Tuhan naik terbang tinggi. Amin. Yuk kita nyanyi satu lagu. Lagu apa ya? Saya tidak pinter nyanyi. Yuk. Yuk kita mau siapkan hati kita. Buka hatimu di tahun 2024, siapkan apapun yang Tuhan mau bentuk buat hidupmu, kasih sama Tuhan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan.
Nggak usah cari perkenanan manusia, tapi kita lomba-lomba cari perkenanan Tuhan di tahun 2024. Ya, yuk kita mau nyanyikan lagu, satu pujian. Yesus erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Nyanyikan sungguh-sungguh dari lubuk hati yang terdalam. Kami mau berkata siang ini di hadapan-Mu, kami jujur, kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami gak mampu berjalan tanpa kasih Kristus. Itu sebabnya Tuhan, kami hanya butuh kekuatan di tahun ini. Kami tidak bisa mengubah proses, kami tidak bisa mengubah benturan, kami tidak bisa mengubah padang gurun kami. Tapi kami butuh kekuatan-Mu, Tuhan. Pegang tangan kami, Tuhan. Pegang tangan kami di jalan tahun 2024 ini, Tuhan. Kami perlu tangan-Mu, Tuhan. Kami perlu kekuatan-Mu, Tuhan. Kami perlu kasih-Mu, Bapa, menjalani tahun 2024, Tuhan. Selama ku hidup. Musik boleh mengalun. Saudara tundukkan kepala. Saudara tidak perlu lihat kanan dan kiri. Ini waktunya pribadi demi pribadi berurusan dengan Tuhan. Mungkin sampai awal tahun 2024. Mungkin saudara berkata gini, ini firman buat aku, Tuhan. Karena sampai hari ini proses hidupku belum selesai. Bahkan terlihat tambah sulit, Tuhan. Bahkan orang yang ada di sampingku yang aku doakan makin galak, Tuhan. Makin jahat, makin hidup aku ditindas, Tuhan. Mungkin kau berkata padang gurunku semakin tambah panas apinya, semakin diperbesar, bukannya semakin kecil. Aku berdoa supaya apinya dikecilkan, tapi ternyata makin dibesarkan, Tuhan. Kita semua tidak ada yang mengerti kenapa semua ini Tuhan izinkan terjadi. Namun satu hal siang ini kita belajar bahwa proses terbentur dan padang gurun itu tidak akan pernah menghancurkan hidupmu di tempat bencana. Tapi justru Tuhan berkata, ini waktunya, tahun ini engkau berjalan dengan kekuatanku. Engkau tidak akan pernah makin lemah kalau engkau berjalan dengan kekuatanku setiap hari. Justru engkau akan berjalan makin lama makin kuat, dan aku akan bawa engkau terbang tinggi seperti Raja Wali. Engkau akan bukan jadi orang benar yang cuman pasang target kehendakku Tuhan, mana janjimu. Tapi engkau akan jadi orang benar yang hari ini benar-benar berkata, jadilah kehendakmu. Aku cuman seorang hamba yang siap diproses, siap dibentuk, siap jalani padang gurun. Mungkin saudara datang ke tempat ini dengan pergumulan yang berat. Saudara yang punya pergumulan berat dan pingin didoakan, saudara bisa maju ke depan. Saudara bisa maju ke depan. Saudara tidak perlu malu, karena saya akan berdoa buat saudara supaya tahun ini engkau diberi kekuatan anugerah untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Dan itu yang kau butuhkan hari ini, karena tangan Tuhan akan pegang hidupmu erat-erat. Engkau gak bisa mengubah waktu Tuhan untuk mempercepat proses. Bentukannya cepat Tuhan, padang gurunya cepat. Tapi hanya engkau perlu kasih karunia Tuhan, anugerah. Saudara yang kepingin didoakan, saudara cepat maju, ndak usah malu, karena ini waktunya tahun 2024. Saudara akan berjalan bersama Tuhan. Saudara akan melihat dari hari ke hari, bukan bencana yang kau hadapi, tapi anugerahku. Tuhan berkata siang ini, cukup bagimu. Justru di saat kelemahan mula
kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Yuk cepat Asyir bisa maju bantu. Saya percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja. Engkau enggak perlu malu, saya masih punya waktu ya, karena saya masih stay di sini sampai besok saya pelayanan. Terima kasih.